mati raga dan puasa, agar egoisme kita dijauhkan dari perjuangan untuk mengumpulkan harta duniawi, tetapi itu diancam oleh ngengat dan kehancuran. Tuhan mengharapkan agar kita mengumpulkan harta surgawi terlebih dahulu dan berusaha untuk mengikuti Dia dengan mata iman yang terang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan menghendaki agar kita hidup bahagia, hidup dalam pengharapan akan kasih dan cintanya kepada kita. Maka kita akan mendengar bahwa dalam berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh Paulus, tetapi karena ia berharap kepada penyelenggaraan Tuhan, maka ia dilindungi. Kita dituntut juga untuk memiliki mata iman yang terang kepada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Tapi betapa sering kita kurang memberi perhatian kepada Tuhan. Maka marilah pada awal perayaan ini kita mohon ampun kepada Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, ajarilah kami menghargai sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Semoga sabda itu meresap benar dalam hati kami, merasuk sampai ke tulang sumsum dan kehidupan kami yang nyata, serta membantu kami membahagiakan sesama dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, berbahagia, bergembira bisa mendapati kalian dalam keadaan yang sehat, bahagia. Berkat Tuhan Yesus memenuhi seluruh diri kita dan hidup kita. Kita terberkati. Bapak Ibu saudara-saudari, kita hidup di tengah terpaan COVID-19 hampir 1 tahun lebih. Dan sekarang malah muncul varian yang baru yang lebih ganas untuk membunuh, menghancurkan kehidupan kita. Ternyata kita hidup di tengah ancaman yang tiada berakhir. Banyak dari kita ternyata terpapar COVID-19. Tapi syukur bahwa banyak dari kita pula karena terpapar COVID-19, tetapi berkat kasih karunia demi kasih karunia, berkat penyelenggaraan Tuhan, akhirnya boleh sembuh dan hidup seperti semula. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Santo Paulus semasa hidupnya juga menghadapi ancaman demi ancaman, baik itu di darat maupun di laut, baik itu dari sahabat maupun dari musuh dan orang-orang yang fasih, baik itu dari orang-orang yang dekat dengannya maupun orang-orang yang bermusuhan dengan dia, baik itu datang dari alam maupun datang dari rencana manusia. Namun kasih karunia Tuhan selalu menyelamatkan dia. Dan Mazmur tanggapan yang kita dengar tadi mengatakan bahwa Tuhan Allah menyelamatkan orang-orang benar. Tuhan menyelamatkan orang benar
karena Tuhan mencintai orang-orang benar. Santo Paulus ternyata terbukti sebagai orang benar, walaupun banyak terpaan ancaman dalam hidupnya, tetapi dia tetap terberkati, dilindungi Tuhan. Karena apa? Karena dia memilih jalan hidup Tuhan Yesus. Ia berpihak, ia berharap kepada Tuhan Yesus, yakin sungguh bahwa penyelenggaraan Tuhan Yesus menyertai dia, maka dia selamat. Orang baik diselamatkan oleh Tuhan. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita di tengah dunia yang syarat dengan ancaman terhadap kehidupan kita di dunia ini, maka setiap kita dituntut untuk memiliki mata iman yang terang, yang tahu akan melangkah kepada jalan yang menghidupkan. Ketajaman mata hati dalam iman kita ikut menentukan apakah kita akan selamat atau tidak, atau menjadi baik yang akan diselamatkan oleh Tuhan atau tidak. Tuhan Yesus bersabda, "Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu." Dan tubuh kita adalah milik Tuhan. Pemazmur sudah menandaskan bahwa di tengah bahaya yang mengancam hidupnya, Daud ternyata fokuskan imannya, pengharapannya kepada Allah, maka selamatlah hidupnya. Orang baik diselamatkan oleh Tuhan. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk sesekali, bahkan sesering mungkin, memfokuskan, mengarahkan perjuangan usaha hidup kita kepada kebaikan dan cinta Tuhan Yesus kepada kita. Ia mencintai kita tanpa ukuran. Tuhan Yesus mencintai kita, Tuhan Yesus memelihara kita tanpa takaran sedikit pun yang berasal dari Dia, tanpa syarat agar kita dituntut untuk hidup baik. Maka fokuskanlah mata imanmu pada kehidupan doamu tiada lelah. Arahkan perhatian dan imanmu kepada orang-orang kecil yang tidak beruntung hidupnya. Berikan dan arahkan matamu kepada hidup yang adil, jujur, dan hidup baik. Usahakan mata hatimu dan berusaha untuk mati raga dan puasa agar egoisme kita dijauhkan dari perjuangan untuk mengumpulkan harta duniawi, tetapi itu diancam oleh ngengat dan kehancuran. Tuhan mengharapkan agar kita mengumpulkan harta surgawi terlebih dahulu dan berusaha untuk mengikuti Dia dengan mata iman yang terang. Amin. Sabdamu adalah pelita bagi langkah kaki kami dan cahaya bagi jalan kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, perkenankanlah kami selalu memperhatikan kebahagiaan sesama, sebagaimana teladan putra-Mu terkasih. Semoga kedamaian sejati yang dapat kami siapkan bagi sesama merupakan puncak sukacita kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, diri hidup kita, pelayanan pekerjaan kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi pada pagi hari ini sudah selesai.
Marilah pergi, kita diutus Tuhan. Amin.